Saka, suamiku. Saka. Saka. Ini pasti semalam dia nggak pulang deh. Nggak ngabarin aku pula. Bingung deh. Makin kesini aku tuh makin ngerasa aku nggak punya suami, tau nggak? Saka tuh makin seenaknya sama aku. Besti, kita tungguin lo sampai taksinya datang ya. Abis itu baru berangkat ke Jamais. Gue khawatir banget Rin sama lo, nanti lo malah kenapa-napa lagi. Oke, gue nggak apa-apa kok, gue baik-baik aja. Gue yakin Mas Saka nggak akan nekat untuk kesini lagi pagi ini dan mungkin juga nggak akan nekat untuk ke kantor sih. Enggak. Tapi kita tetap di sini nungguin lo sampai taksinya datang. Udah santai aja guys. Kita juga nggak buru-buru kok ke kafenya. Jadi lo tenang aja di sini. Kita tungguin pokoknya sampai taksinya datang. Thank you ya. Nah, itu dia. Yaudah gue duluan ya. Ya, Bye. hati-hati ya Besti. Bye Besti. Bye. Kabarin ya Rin. Mesti hati-hati ya. Bye. Gue jadi nggak tega ngeliat Ariana. Gue jadi ngerasa bersalah sama dia. Baru sadar kan lo kalau apa yang dilakuin Mas Saka itu nyakitin Ariana, Gon. Dan gue orang terdekatnya Ariana nggak mau Ariana diperlakukan kayak gitu. Iya, gue sadar kok Yun. Tapi lo juga tahu kan, posisi gue juga serba salah. Gimana pun juga Saka sahabat gue. Dan gue juga khawatir. Karena Saka juga menderita Yun. Dia itu kelihatan banget nyesal waktu pas minta maaf ke Ariana. Dan Ariana gak maafin. Tapi kalau ngeliat apa yang terjadi sama Ariana kemarin, kayaknya gue harus bantu Ariana deh. Bu, Saka, silakan duduk. Sarapan dulu ya. Saya sebelumnya mau terima kasih sama Ibu karena saya udah diperbolehkan datang ke sini. Saya minta maaf kalau saya ngerepotin Ibu. Saya mau permisi Bu. Terima kasih banyak dan teh. Saka, kamu sarapan aja dulu sebelum kamu pergi dari rumah saya. Karena saya nggak mau terjadi apa-apa sama kamu nanti dari rumah saya. Ayo, silakan duduk. Kamu kenapa diam aja? Ada masalah? Saya hanya ngerasa saya lagi berada di antara keluarga saya, Bu. Mi. Hai, Mi. Ari. Hai, Pi. Kenapa sayang? Kok nggak bilang-bilang nak mau kesini? Kalau bilang kan tadi kita paling nggak bisa sarapan bareng ya, Pi? Iya. Tadi
pas lagi di perjalanan mau ke kantor, Arin tiba-tiba kepikiran Mami sama Papi. Makanya Arin mutusin untuk mampir. Oh gitu. Ini anak Mami sayang udah makan apa belum? Kita makan dulu aja yuk. Soalnya Mami lihat kayaknya kamu lemes gitu nak. Makan yuk. Masaka tadi malam datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan emosinya nggak kekontrol. Mabuk? Aku lapar. Dimakan ya? Lo ngapain kesini? Hah? Lo nggak usah deket-deket sama Coki lagi ya? Lo tuh bawa pengaruh buruk tau gak? Pergi nggak lo? Yang ada Coki kali nyariin gue kalau misalnya ada butuhnya doang. Dan gue nggak butuh tuh orang kayak Coki. Dan lu sekarang dilindungi sama cewek, Cok. Udah, San. Gak usah buat tenaga kamu buat orang kayak dia. Cabut. Lu dong yang cabut, masa gua? Oke, San. Bye, pecundang. Gimana nak? Gimana ceritanya nak? Hah? Jadi tadi malam Masaka itu datang dalam keadaan dia emosi, dia mabuk berat. Terus dia kayak orang yang mau ngapa-ngapain Arin gitu. Cuman untungnya ada Mbak Riri sama Galvin yang langsung nolongin Arin. Arin sempet shock sih. Cuman udah nggak apa-apa sekarang. Astagfirullahaladzim. Saka lagi. Terus-terusan aja ya dia itu cari ulah ya. Terus kamu gimana keadaan kamu nak? Kamu kena dipukul sama dia atau gimana coba? Apa yang kena? Nggak ada. Cuman punggung aja sedikit sakit. Sisanya nggak ada masalah. Yuna sama Bona juga kemarin nginep di rumah nemenin Arin. Oh gitu. Syukurlah. Jadi kamu paling nggak sendirian. Nanti tuh bener-bener ya Arin. Gak habis pikir sama laki-laki itu tuh. Gak selesai dia tuh cari gara-gara. Gak selesai dia tuh bikin ulah. Padahal ya Rit, Mami udah kasih pelajaran ke dia. Kok dia masih aja gak tahu malu. Dan masih aja gitu berani datang ke rumah kamu. Heran Mami. Terbuat dari apa ya otak sama hatinya dia itu ya? Arin, kalau Papi melihat kondisinya seperti ini, Saka terhadap kamu, Papi ingin kamu mulai malam ini tinggal di rumah Papi sama Mami. Ini demi kebaikan kamu, nak. Kayaknya menurut Arin nggak usah sih, Pi. Nggak apa-apa kok. Masaka nggak bakal mungkin berani ke rumah lagi karena Galvin juga kemarin udah hajar dia sampai babak belur. Oh ya, Galvin hajar Saka. Oh, oke. Baguslah kalau gitu. Tapi gini Rin, gini. Mami kan sama Papi nggak mau nih kamu sendirian di rumah. Biar Pedro sama Bias yang stay di rumah kamu ya nak ya. Biar kamu lebih safety dan Mami sama Papi juga lebih tenang di rumah. Terus terang aja nih Rin, Mami heran gitu ya. Nggak cukup apa hukuman yang diberikan sama Papi kamu ke Saka. Kok masih aja begini-begini kelakuannya dia itu. Hukuman gimana maksudnya? Iya Pak, iya. Iya betul Pak dengan saya Saka. Iya. Gimana Pak? Oh, kenapa bisa saya nggak diterima ya Pak di perusahaan Bapak? Pak, coba dipikirin lagi Pak. Saya sangat berpengalaman di posisi itu Pak. Dan jujur saya butuh banget pekerjaan untuk sekarang ini Pak. Boleh nggak? Coba Bapak pertimbangin lagi. Ya nggak apa-apa Pak, makasih.
Kenapa coba relasinya Dinda tiba-tiba menolak resume aku dan gak bisa terima aku kerja di sana? Papi itu sudah blocking ke semua networking Papi untuk tidak menerima Saka bekerja di perusahaan mereka. Karena setidaknya mereka semua yang mengenal Saka itu tahu kalau Saka itu adalah menantu Papi. Ada sih beberapa di antara mereka kemarin langsung menghubungi Papi bertanya tentang Saka. Pokoknya setidaknya Papi usahakan untuk Saka tidak bekerja bisnis di bidang yang sama. Semua networking, berarti Mas Saka bakal makin sulit dong buat survive.